Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Divya Putri Selasi dari 12 IPA 1 dengan nomor urut absen 6. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai perjuangan Indonesia dalam menghadapi disintegrasi bangsa dari tahun 1945 hingga 1965. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu disintegrasi bangsa. Jadi disintegrasi bangsa itu merupakan perpecahan bangsa. Jadi ketika kita merdeka, kita tidak bisa menganggap begitu saja bahwa kita sudah terlepas dari yang namanya hambatan-hambatan maupun masalah-masalah yang ada. Karena masalah-masalah itu bisa berasal dari mana saja, berasal dari luar, dan bahkan berasal dari dalam negara kita sendiri. Yang mana itu sudah pernah dibicarakan oleh Bung Karno dalam pidatonya, yaitu perjuanganku akan lebih mudah karena mengusir penjajah dibandingkan perjuangan kalian yang akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Jadi konflik dalam disintegrasi bangsa itu terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, karena ideologinya, yang kedua, karena kepentingan, dan yang terakhir, karena pemerintahannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang konflik yang berkaitan dengan ideologi. Yang pertama yaitu PKI Madiun, yang of course terjadi di Madiun, yang diawali karena perjanjian Renville. Kalian pasti tahu Amir Syarifuddin. Beliau merupakan salah satu Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1948, diturunkan secara paksa dari jabatannya sebagai Perdana Menteri karena tidak disetujui oleh rakyat karena perjanjian Renville. Amir Syarifuddin yang merasa dendam pun kemudian mendirikan yang namanya Front Demokrasi Rakyat, yang merupakan kesatuan dari berbagai partai yang berhaluan kiri, yaitu PSI, PKI, dan juga PBI. Ternyata bukan hanya Amir Syarifuddin saja, ternyata ada Musso, seorang PKI yang sudah lama tinggal di Moskow, kembali ke Indonesia pada tanggal 11 Agustus 1948 dan langsung menyatakan diri bergabung dalam FDR tadi. Mereka berencana mencapai tujuan masing-masing, yaitu Amir Syarifuddin menurunkan Kabinet Hatta dan Musso merencanakan membentuk negara sosialis Indonesia yang berpusat di Madiun. Musso akhirnya memproklamasikan berdirinya Soviet Indonesia yang berpusat di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pada saat proklamasi itu terjadi, pemerintah Republik Indonesia berusaha menumpaskan pemberontakan yang terjadi di Madiun dengan cara mengirimkan pasukan tentara yang kemudian akhirnya terjadinya pertempuran di Madiun, yang pada akhirnya Amir Syarifuddin ditangkap, Musso tertembak mati, dan sisa dari pasukan PKI sebagian tertangkap dan sebagian lagi kabur ke Kediri, yang dimana sebagian itu diantaranya ada Aidit dan juga Muhammad Tukman yang kemudian nanti akan mengambil inisiatif lalu memimpin pemberontakan G30S PKI. Yang kedua ada pemberontakan DITII atau Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan juga Aceh. Terhitung sebanyak 4 kali pemberontakan yang terjadi. Yang paling utama itu ada di Jawa Barat, selanjutnya ada di Jawa Tengah yang terjadi pada tahun 1968 yang dipimpin oleh Amir Fattah, yang selanjutnya terjadi di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar. Dan yang terakhir, pemberontakan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Selanjutnya kita akan berpindah ke konflik yang berkaitan dengan kepentingan. Salah satunya adalah APRA. APRA merupakan Angkatan Perang Ratu Adil. APRA sendiri merupakan sebuah milisi bersenjata yang dibentuk oleh Raymond Westerling pada tahun 1949 dan berpusat di Bandung.
Namun pada tahun 1950 APRA memberontak karena menolak kedatangan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ke Bandung. Selanjutnya ada Andi Aziz. Andi Aziz merupakan pemberontakan yang terjadi pada tahun 1950 yang latar belakangnya kurang lebih sama seperti APRA, yaitu menolak kedatangan APRIS, yang dimana Andi Aziz sebagai kolonel Angkatan Perangnya Belanda atau KNIL menolak APRIS datang ke daerah Makassar. Andi Aziz kemudian melakukan pemberontakan dengan cara menculik beberapa panglima dari APRIS di Makassar. Selanjutnya kita akan berpindah membahas tentang konflik yang berkaitan dengan pemerintahan. Salah satunya adalah PRRI Permesta. PRRI Permesta merupakan sebuah gerakan yang terjadi di Sulawesi dan Sumatera yang dikarenakan ketidakpuasan dari kubu AD mengenai kesejahteraan AD di Sulawesi dan Sumatera. Mereka menganggap bahwa AD mereka menganggap bahwa kesejahteraan tentara di Jawa jauh lebih sejahtera dan juga jauh lebih makmur dibandingkan Sulawesi dan Sumatera. Yang akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan beberapa dewan yang bertugas untuk merebut daerahnya masing-masing. So, itu dia tadi pembahasan saya mengenai disintegrasi bangsa yang terjadi pada tahun 1945 hingga 1965. Saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun pengucapan yang tidak enak didengar, karena saya hanyalah manusia biasa. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.